أختي أتم الشاء إلى البتة ولا تنسى إكمل ريبت إذا كنتم أمة محمد أجيب السلام بالنشاط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para pemirsa dimanapun kalian berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbul Alamin, Sang Penguasa langit dan bumi, pemilik cinta sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di zaman yang serba cepat ini, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan suara tapi minim makna. Di antara tawa dan keramaian media, seringkali hati kita tetap terasa hampa. Di antara ribuan kata yang terucap, seberapa banyak yang benar-benar mengetuk jiwa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, kata-kata yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati, tapi kata-kata yang hanya keluar dari lisan tidak akan sampai ke dalam telinga. Dakwah menjadi pelita, dakwah menjadi jembatan, dakwah menjadi panggilan untuk kita semua yang ingin menyentuh, bukan hanya mengucap. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan segenap cinta dan ketulusan yang penuh harap, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua kata yang insya Allah akan saya lantunkan dengan segenap hati melalui dakwah yang berjudul Berbicara untuk Menyentuh Hati, Berdakwah untuk Menggapai Ridho Ilahi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan bayangkan dakwah itu harus naik mimbar, pakai jubah panjang dan suara menggelegar. Dakwah bisa kita lakukan melalui chat, story IG, bahkan perilaku sehari-hari. Contohnya, saat kita menasehati dengan baik, saat kita mengingatkan dengan sopan, saat kita menuliskan kebaikan di media sosial, bahkan saat kita diam agar tidak menyakiti sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ini artinya siapapun kita, mahasiswa, pelajar, pemuda, atau pekerja, kita bisa menjadi penyampai kebaikan. Kita bisa menjadi penebar cahaya dalam kehidupan orang lain. Dakwah bukan seberapa lantang kamu berbicara, tapi seberapa dalam kamu menghidupkan kebaikan dalam hati orang lain. Buya Hamka, seorang ulama besar Indonesia, pernah berkata, orang yang menyampaikan kebenaran dengan kasar akan berkurang kebenarannya. Kalimat ini sangat sederhana, tapi mengajarkan kita bahwa kebenaran pun harus disampaikan dengan kelembutan. Dakwah tidak bisa mengubah orang lain jika kita sampaikan dengan amarah, tapi bisa masuk ke dalam hati sekeras apapun jika kita baluti dengan rasa kasih sayang dan kesabaran. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan karena kekasarannya atau kekasaran katanya? Beliau dikenal karena kelembutannya, karena akhlaknya dan kesabarannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita berdakwah bukan untuk dipuji maupun untuk viral. Kita berdakwah hanya untuk satu, yakni menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan likes bisa hilang, ribuan komentar bisa terlupakan, tapi yang namanya ridha Allah akan tetap abadi dalam hati kita. Karena sejatinya yang kita cari bukan tepuk tangan dunia, tapi pelukan rahmatnya. Bukan sorak manusia, tapi senyum langit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a
siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang berserah diri. Inilah level tertinggi manusia, yaitu para penyeru kebaikan. Namun apakah ini hanya tugas para ustadz maupun ustazah? Tentu tidak. Kita mempunyai potensi untuk menjadi pendakwah, mau secara diam-diam lewat tulisan atau secara terang-terangan lewat aksi. Mari kita ubah cara pandang tentang dakwah. Dakwah bukan profesi tapi peran, bukan soal gelar tapi soal niat, bukan seberapa hebat kamu berbicara tapi seberapa tulus kamu menyampaikannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga lewat lisan yang bijak, lewat hati yang ikhlas, dan lewat akhlak yang santun, kita termasuk orang-orang yang berdakwah dan berdampak. Karena sejatinya kita berdakwah untuk menggapai ridho Allah, mencari keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pergi berdakwah di pagi buta, hati ikhlas penuh semangat. Semoga yang didengar bermanfaat dan jadi bekal di akhirat kelak. Wabillahi taufiq walhidayah, walidhawalinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.